anggota. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Yuni Buse, NPM 277, kelas A122. perkenalkan nama saya Insan Esa Asifa dari kelas A122 NPM 035. Perkenalkan, nama saya Rifki Teribowo, kelas A622 NPM 206. Perkenalkan, nama saya Zalfala Bidaiman, NPM 046 dari A222. Perkenalkan, nama saya Atika Anyong Rasianti, NPM 237 dari kelas A622. Nah, Di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di SD IT Alam Nurul Islam, yaitu ada 3, yaitu yang pertama tahapan penyusunan manajemen kurikulum di SD IT Alam Nurul Islam. Yang kedua, penerapan manajemen kurikulum pendidikan Islam di SD IT Alam Nurul Islam. Dan yang ketiga, strategi peningkatan kurikulum di SD IT Alam Nurul Islam. Penerapan manajemen kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, tahapan penyusunan manajemen kurikulum di SD IT Alam Nurul Islam. Yogyakarta memiliki kurikulum tersendiri yang dinamakan Kurikulum Nurul Islam atau NURIS. Kurikulum NURIS ialah kolaborasi dari ketiga konsep kurikulum menjadi satu. Kurikulum tersebut antara lain kurikulum dinas K13, kurikulum sekolah terpadu, dan kurikulum sekolah alam. Kolaborasi 3 kurikulum ini menghasilkan output pendidikan yang berkualitas, sebagaimana tujuan SD IT Alam Nurul Islam Yogyakarta, yaitu menjadikan peserta didik yang soleh, ilmuwan, dan pemimpin atau yang diistilahkan SIP. Penyusunan kurikulum di SD IT Alam Nurul Islam Yogyakarta melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut dilaksanakan sejak awal tahun ajaran pembentukan penanggung jawab atau masing-masing koordinator untuk setiap kelas, menjadi langkah awal dalam menyusun kurikulum NURIS. Setiap kelas diberikan koordinator bersama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta waka kurikulum dalam menyusun kurikulum tersebut melalui rapat bersama. Setiap koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan bentuk pembelajaran yang akan disajikan selama 1 semester di sekolah. Yang kedua, penerapan manajemen kurikulum pendidikan Islam di SD IT Alam Nurul Islam Yogyakarta berbasis kurikulum NURIS diimplementasikan melalui tahapan, yaitu planning dengan menggunakan model sistematik integratif, yaitu setiap guru yang menjadi koordinator bersama guru lainnya untuk merancang dan menyusun komponen materi, metode, dan tujuan pembelajaran atau menentukan tema-tema yang akan dipelajari, anggaran, termasuk sarana prasarana yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan secara habitualistik, yaitu upaya pembinaan nilai karakter yang dilakukan melalui pembiasaan mengaktualisasikan nilai-nilai positif dalam kesehariannya baik pendidik maupun peserta didik.
Sekalian itu budaya humanistik juga diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu pembinaan karakter dilakukan secara manusiawi dengan tetap menghargai eksistensi siswa sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, atau siswa diberikan kebebasan dalam berekspresi, diberikan kebebasan dalam meningkatkan bakat yang ada, tentunya sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Yang ketiga, strategi peningkatan kurikulum di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta melalui pengembangan kurikulum sebagai unsur dalam ilmu pendidikan yang memastikan adanya inisiatif atau kemauan untuk pengelolaan pendidikan agar dapat memastikan kesesuaian pendidikan dengan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tuntunan perubahan baik dari dalam maupun luar dunia pendidikan. Upaya dalam meningkatkan manajemen kurikulum maupun salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum yang baik tentunya menghasilkan output pendidikan yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum di SDIT Alam Nurul Islam ialah: 1. Menyelenggarakan KKG atau kelompok kerja guru. Tiap bulan mendiskusikan konsep dan aplikasi tema yang sesuai ditentukan satu semester atau 1 tahun ke depan. Narasumber dari praktisi, peneliti, dosen, atau internal SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta. 2. Partisipasi aktif pada kelompok kerja guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, terutama Gugus Nogotirto Gamping. 3. Partisipasi aktif pada seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh JSAN atau Jaringan Sekolah Alam Nusantara dan JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu. 4. Partisipasi aktif pada seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh PPPTK Matematika dan lembaga pemerintah. Evaluasi merupakan salah satu yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian suatu program yang telah diterapkan. Penerapan kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran dikatakan efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Berbagai macam langkah yang dilakukan untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan atau kurikulum di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta setidak dalam waktu yang sudah ditentukan, maka SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta selalu melakukan evaluasi setiap akhir semester, di saat raker, setiap minggu. Rombongan belajar melakukan evaluasi dalam bentuk rapat, dilakukan di saat mingguan, bulanan, semester, dan setelah kegiatan. Usaha sekolah di SDIT Alam Nurul Islam dalam membentuk karakter siswa yaitu dengan cara mengadakan kegiatan rutinan. Terdapat kegiatan rutinan harian, kegiatan rutinan mingguan, dan kegiatan rutinan bulanan. Kegiatan rutin harian yaitu penyambutan peserta didik, salam pagi, membaca surat pendek Al-Quran seperti membaca almat surat bersama-sama, menyanyikan lagu daerah dan kebangsaan, tilawah, infak sodakoh, sholat duha berjamaah, dan piket masjid. Tadarus Al-Quran sebelum sholat duhur, sholat berjamaah duhur dan asar, makan siang bersama-sama di kelas, pojok baca, diary reading untuk kelas tinggi, dan kultum di masjid. Usaha sekolah di SDIT Alam Nurul Islam dalam membentuk karakter siswa untuk mencintai alam yaitu dengan adanya GPS atau gerakan pungut dan pilah sampah yang dilaksanakan setiap hari. Selanjutnya, usaha sekolah di SDIT Alam Nurul Islam dalam membentuk jiwa kepemimpinan siswa-siswinya yaitu dengan adanya kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilakukan untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.
Magang untuk kelas 4 yaitu dilakukan di dalam sekolah, di Nuri Smart atau koperasi dan kantin sekolah. Untuk kelas 5 sudah mulai keluar sekolah, misalnya di tempat fotokopian yang dekat dengan sekolah. Sedangkan untuk kelas 6, pelaksanaan magangnya sudah cukup jauh dari sekolah. Kegiatan magang ini bertujuan untuk membuat siswa-siswi di SDIT Alam Nurul Islam memiliki jiwa kepemimpinan yang mandiri dan percaya diri untuk bertemu orang banyak dan orang yang belum mereka kenal. Usaha sekolah di SDIT Alam Nurul Islam dalam membentuk jiwa kewirausahaan yaitu setiap siswa melaksanakan kegiatan untuk mengelola perkebunan. Waktu kami melaksanakan observasi, siswa-siswi memanen hasil tanaman bayam yang mereka taman sendiri. Hasil panen tersebut diolah menjadi makanan. Makanan yang sudah mereka olah dijual di koperasi atau kantin sekolah untuk mendapatkan keuntungan. Ada juga yang hasil olahannya dikonsumsi sendiri. Hasil olahan siswa-siswi di SDIT Alam Nurul Islam ini contohnya seperti keripik bayam, takoyaki bayam, dan sebagainya. Model pembelajaran yang digunakan di SDIT Nurul Islam yaitu ada pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik, di mana model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pembelajaran, pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah konsep dasar mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu, seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, mengkomunikasikan. Ada pelatihan dan pengembangan. Nah, di dalam itu ada program in-house training. Jadi di sini itu menyelenggarakan pelatihan ya rutin untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan pengetahuan tentang kurikulum. Nah, dan untuk pengembangan profesional, nah itu mendorong guru untuk mengikuti seminar ya, workshop dan juga pelatihan di luar sekolah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Dan ketiga itu ada peningkatan kinerja. Nah, di sini tuh ada namanya evaluasi berkala. Nah, di dalam evaluasi berkala ini itu melakukan evaluasi ya kinerja guru secara berkala untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian ada sistem reward dan punishment. Nah, di sini itu dengan cara menerapkan sistem penghargaan ya bagi guru yang berprestasi dalam memberikan sanksi yang sesuai bagi yang tidak memenuhi harapan. Dan yang keempat itu adalah adanya kesejahteraan dan motivasi. Adanya kesejahteraan dan motivasi. Jadi kesejahteraan staf ini tuh dengan menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental guru, seperti kayak program kesehatan dan keseimbangan kerja hidup. Kemudian lingkungan kerja yang positif. Nah, di sini tuh dengan cara menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan saling mendukung. Yang kelima itu adanya partisipasi dan keterlibatan. Nah, keterlibatan di sini tuh dalam mengambil keputusan ya. Jadi nanti tuh melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan dan praktik di sekolah. Kemudian untuk program komunitas itu untuk mendorong guru berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas untuk memperkuat hubungan dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah seni dan tata ruang dalam desain arsitektur sekolah dasar. Di sekolah dasar Nurul Islam ini melibatkan beberapa aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan inspiratif untuk anak-anak. Yang pertama, estetika dan seni. Warna dan material di SD Nurul Islam ini dalam penggunaan warna cerah dan material ramah anak menciptakan suasana yang menyenangkan dan
merangsang kreativitas. Yang kedua, fungsi ruang. Di dalam kelas SDIT Nurul Islam telah dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dengan pencahayaan alami, ventilasi yang baik, dan pengaturan meja yang fleksibel. Ruang tambahan. Ruang perpustakaan SDIT Alam Nurul Islam ini sangat nyaman, terdapat berbagai buku, tata ruangan yang nyaman dan digunakan dalam penggunaan peserta didik yang berkunjung. Yang ketiga, gedung. Sekolah SDIT Nurul Islam ini mempunyai 8 buah gedung yang masing-masing terdapat beberapa ruangan. Ruangan-ruangan tersebut yaitu ruang kepala sekolah yang di dalamnya terdapat TU, ruang tamu, dan ruang kepala sekolah sendiri, ruang kelas, masjid, perpustakaan, dan ruang komputer. Selain itu terdapat GOR UKS, ruang penyimpanan, ruang arsip, ruang yayasan, ruang market school, ruang outbound, ruang dapur, ruang hidroponik, kamar mandi atau WC yang paralel di dalamnya, dan terdapat kamar mandi atau WC di dalamnya. Selanjutnya ada tempat parkir dan ruang satpam. Gedung sekolah yang tertata dengan rapi. Setiap ruangan di SDIT Alam Nurul Islam ini memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, ruang kelas 1, 2, 3, dan 4 dibuat semi terbuka, sedangkan ruang kelas 5 dan 6 tertutup dengan jendela dan pintu. Masjid di lantai bawah juga dibuat semi terbuka. Ruangan lainnya tertutup dengan dinding batu bata dan nuansa berwarna coklat kayu, kecuali perpustakaan dan ruang yayasan yang berdinding tembok. Desain ruang ini dibuat selaras dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang bagus. Pelibatan lingkungan sekitar. Integrasi alam. SDIT Nurul Islam ini terdapat taman sekolah tertata dengan rapi yang setiap tanaman ini dikelilingin batu, tanaman dalam pot yang digunakan sebagai pagar pembatas, dan kedua sisi taman ini terdapat perpustakaan yang dibuat tempat duduk dari semen dan pohon-pohon besar, diberi label nama di salah satu sudut taman, dan terdapat tempat sampah dan keran air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Arsitektur berkelanjutan. Penggunaan lahan untuk tanaman hijau tumbuhan dalam lahan laboratorium dapat dimanfaatkan untuk penanaman sawi, bayam, dan lain-lain. Sedangkan ada lahan untuk pengelolaan peternakan dan dengan fleksibel buka tutup yang direncanakan sebelumnya.